وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis penting yang menjadi pokok agama dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Dan kita sekarang masuk di hadis yang ke-9. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang saya larang tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang saya perintahkan kepada kalian amalkan sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena yang menjadi penyebab hancurnya umat-umat sebelum kalian itu ada dua. Kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka kepada nabi mereka. Yang kedua, waqtilafuhum ala anbiyaihim, banyaknya perselisihan mereka kepada nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim itu disebutkan alasan secara detail kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan seperti itu. Rasulullah bersabda seperti ini. Dalam riwayat Muslim itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, khatabana Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah khutbah kepada kita. Kemudian beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajj, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian haji. Fahujju, maka hajilah kalian. Faqala rajulun, akhirnya ada orang yang tanya kepada Rasulullah, Akulla amin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun? Maka Rasulullah itu diam, beliau tidak menjawab. Setelah itu tanya lagi, ya Rasulullah, apakah setiap tahun diwajibkan? Rasulullah diam lagi. Setelah itu tanya lagi orang itu, Rasulullah diam lagi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, beliau bersabda, lau qultu na'am, jika seandainya saya tadi mengatakan iya, la wajabat, pasti ibadah haji itu akan diwajibkan setiap tahun. Walam mastata'tum, dan kalau Allah sudah wajibkan setiap tahun, kalian tidak akan mampu untuk menjalankan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, Dharuni ma taraktukum, sudah biarkan saja apa yang saya tinggalkan. Yaitu apa? Apa yang tidak saya jelaskan gak usah dicari-cari itu. Jangan ditanya secara detail, karena kalau ditanya masalah detail itu bisa memberatkan kalian. Fa innama halaka man kana qablakum, penyebab hancurnya umat-umat sebelum kalian itu bisu'alihim, disebabkan karena pertanyaan mereka, waqtilafihim ala anbiyaihim, dan perbedaan mereka kepada nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, kalau saya perintahkan kalian terhadap sebuah perkara, jalankan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uh, sedangkan apa yang saya larang atas kalian, tinggalkan. Ini hadis yang penting sekali, membicarakan tentang kaidah kita dalam perkara yang Allah dan Rasulullah larang dan perkara yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Kalau Rasulullah itu membagi, berarti kaidahnya itu jadi dua. Kalau berupa perintah, kalau perintah Allah dan Rasul itu, maka kita menjalankan sesuai dengan kemampuan. Berarti menjalankan perintah itu dikaitkan dengan kemampuan. Kalau kita nggak mampu, pasti ada keringanan. Itu kalau menjalankan perintah. Kenapa? Karena menjalankan perintah itu mewujudkan sebuah perbuatan.
Namanya mewujudkan perbuatan itu butuh kemampuan. Ini kalau menjalankan perintah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Kalau meninggalkan larangan itu tidak dikaitkan dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan itu sifatnya ada, nggak ada perbuatan gitu. Tinggal kita tiadakan saja itu. Berarti apa? Berarti ini berbeda antara menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Menjalankan perintah dikaitkan dengan kemampuan, sedangkan meninggalkan larangan itu tidak ada kaitan dengan kemampuan. Kenapa? Semua orang pasti mampu. Wong cuma tidak mengamalkan itu. Jika ada orang dia tidak bisa meninggalkan larangan, maka bukan fisiknya yang tidak mampu berarti itu, tetapi yang rusak itu hatinya. Artinya misalkan ada sesuatu yang Allah haramkan itu, minum khamr haram itu. Kalau seandainya ada pecandu khamr mengatakan, "Duh, saya belum bisa meninggalkan khamr itu." Kita katakan bukan nggak bisa jasad kamu itu, jasad kamu bisa itu, nggak minum khamr nggak mati juga gitu. Kalau anda nggak bisa meninggalkan khamr itu karena rusaknya hati anda itu. Orang misalkan tidak bisa meninggalkan rokok itu, aduh saya belum bisa meninggalkan rokok itu, bukan karena fisik. Wong Ramadan 1 bulan nggak rokok saja bisa gitu. Tapi kenapa orang itu alasannya seperti itu? Aduh saya belum bisa meninggalkan musik, saya belum bisa meninggalkan rokok, saya belum bisa meninggalkan ini. Karena rusaknya hati anda itu, rusaknya hati anda. Maka tidak ada namanya orang meninggalkan larangan itu nggak mampu itu. Yang kita bicarakan itu kan ibadah, itu kan bukan hati. Yang kita bicarakan itu ibadah itu berkaitan dengan fisik kita itu. Oleh itu apa? Kalau kita diperintahkan untuk ibadah, sholat, pasti nanti ada kaitan dengan fisik. Kalau kita nggak bisa berdiri, perintahnya kan berdiri itu. Sholli qa'iman, sholatlah kalian dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu. Maksudnya nggak mampu itu apa? Fisik kita, bukan hati kita itu. Kalau kamu tidak mampu, sholat dengan cara duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau tidak mampu duduk juga, sudah sholatnya berbaring. Kemampuan itu berkaitan dengan fisik. Yang dinamakan dengan kemampuan itu kemampuan fisiknya itu, bukan hatinya. Urusan hati anda mau sholat maupun tidak itu nggak ada namanya kemampuan itu, karena itu urusan hati. Tapi yang kita bahas di sini itu adalah masalah kemampuan fisik. Sedangkan meninggalkan dosa itu nggak ada namanya kaidah nggak mampu fisiknya itu. Semua yang meninggalkan haram itu pasti fisiknya mampu itu. Kalau tidak mampu, berarti urusannya itu bukan fisik. Urusannya itu rusaknya hati. Yaitu hatinya orang itu rusak, sehingga dia itu mengaku dirinya tidak mampu meninggalkan dosa dan maksiat. Semua orang bisa meninggalkan dosa dan maksiat itu. Jadi ada dua kaidah ini, nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail lagi. Rasulullah SAW itu sebenarnya ini pembahasan ini yang beliau sampaikan dalam hadis nomor 9 itu berkaitan masalah ibadah haji, berkaitan dengan ibadah haji, tapi Rasulullah membuat kaidah umum. Jadi walaupun kejadiannya itu ketika membahas masalah haji, tapi setelah itu Rasul itu memberikan kaidah umum, yaitu kaidah berkaitan masalah perintah dan larangan. Rasulullah SAW itu terkadang beliau itu kalau ditanya oleh para sahabat itu beliau diam, beliau tidak menjawab. Menunjukkan apa? Tidak semua pertanyaan itu harus kita ladeni. Bijaksana. Jadi yang bijak itu tidak semua pertanyaan itu harus kita jawab. Tidak setiap statement orang itu harus kita ladeni itu. Terkadang apa? Mendiamkan masalah itu termasuk kebijaksanaan itu. Jawaban terhadap sebuah masalah itu terkadang mendiamkan itu. Jadi diamnya kita itu jawaban kita itu. Maka dari itu kita itu jangan sampai kita itu terlalu reaktif terhadap masalah-masalah yang baru muncul itu. Sehingga setiap masalah itu kita pikir dulu itu. Apakah kita itu harus komentar? Apakah kita itu harus menjawab? Apakah kita itu harus ikut membicarakan masalah itu atau kita diamkan? Terkadang memang yang tepat itu kita bicarakan, sehingga kita harus komentar itu. Tapi terkadang yang tepat itu malah kita diamkan. Oleh itu pahami ini, penting sekali itu, masalah seperti ini itu penting. Kita itu sikap yang terbaik itu apa? Jangan kita itu terlalu reaktif itu. Setiap ada orang yang ngomong dakwah kita langsung kita ikut komentar itu. Kenapa? Terkadang mereka itu butuh tenar gitu. Ini pahami ini. Tidak semua komentar-komentar yang mirip akan dakwah sunnah itu harus kita komentari itu. Dan sempat juga itu ramai kan
gara-gara ada seorang doktor muda membicarakan tentang Salafi Wahabi. Akhirnya apa? Banyak teman-teman yang kita ikut komentar itu. Setelah itu apa? Ratingnya dia naik itu. Dan itu sempat dibicarakan di grup ustadz-ustadz kita itu. Akhirnya apa? Ustadz-ustadz sepakat untuk mendiamkan. Kalau bisa apa? Semua tutup masalah itu. Kenapa? Karena mereka itu pengen tenar saja gitu. Artis itu karena pengen tenarnya itu dengan cara mengencing air zam-zam itu. Caranya tenar itu kayak gitu. Sebagaimana pepatah orang Arab mengatakan kalau pengen tenar itu kencing air zam-zam itu. Ada orang pengen tenar, bagaimana caranya itu? Kalau memang media tenarnya itu dakwah sunnah atau Islam dicaci maki, ya mereka akan mencaci maki itu. Supaya apa? Banyak yang komentar. Banyak yang komentar, akhirnya dia itu menjadi trending topiknya itu. Nah itu. Setelah itu apa? Naik rating dia itu. Sehingga apa terkadang itu bijaksananya itu kalau malah kita diamkan itu. Tidak semua pembicaraan orang itu harus kita reaksikan gitu, harus kita bantah, harus kita ngomongi. Terkadang itu jawaban kita terhadap mereka itu kita diamkan. Diamnya kita itu jawaban kita kepada mereka itu. Oleh itu Rasulullah SAW itu terkadang hatta sahabat bertanya nggak mesti dijawab sama Rasulullah, terkadang dibiarkan itu. Kenapa? Karena nggak penting pertanyaan itu gitu. Apalagi setingkat Rasulullah harus komentar gitu loh, nggak harus gitu. Jadi kita harus bisa berpikir itu jernih, yang terbaik bagi kita itu apa itu. Apalagi berkaitan masalah pertanyaan. Terkadang itu orang bertanya itu kan motifnya macam-macam gitu, sehingga kita itu harus paham. Terkadang gini, antum mengamalkan sunnah di kampung, ya jenggotan dan yang lainnya itu. Nanti mungkin ada orang datang ke antum pura-pura tanya itu, jenggotan itu apa hukumnya itu. Setelah itu tanya lagi, terus kalau nggak jenggotan hukumnya apa itu? Antum mengeluarkan sebuah jawaban itu menjadi senjata mereka untuk menghabisi kita itu. Fahami? Maka terkadang apa? Kita diamkan saja itu. Oleh itu kan dibahas oleh para ulama itu, pertanyaan itu ada 3 macam. Sehingga kita itu harus paham ini pertanyaan model yang berapa ini. Jadi pertanyaan itu ada 3. Ada namanya pertanyaan yang sifatnya itu soal istifadah. Namanya soal istifadah. Orang bertanya memang tujuannya untuk mengambil faidah untuk dirinya karena dia bodoh itu. Saya tanya memang saya itu tujuannya mengambil faidah dari jawabannya orang yang kita tanyakan itu. Dan itu banyak pertanyaan seperti ini, pertanyaan para penuntut ilmu. Harus kita jawab nggak? Orang itu nggak tahu itu. Tanya kepada kita memang dia itu butuh jawaban gitu. Ya kan? Bukan berarti untuk yang lain enggak, dia itu butuh jawaban itu. Kita jawab enggak itu? Kita lihat lagi itu, kita lihat pertanyaan itu bermanfaat sama orang itu enggak? Belum tentu orang yang tanya itu dia itu benar pertanyaan itu, terkadang keliru pertanyaannya itu. Ada orang datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi itu? Dia nggak tahu, sehingga dia tanya sama Rasulullah tentang kapan hari kiamat itu. Tapi Rasulullah nggak jawab. Kenapa? Karena nggak penting pertanyaan itu. Akhirnya Rasulullah balik tanya itu, apa yang sudah kamu siapkan itu? Nah, maksudnya apa? Rasulullah mengajari pertanyaan lebih penting itu. Nah, kamu yang perlu tanyakan itu kayak gini. Ini nggak usah dibahas. Karena apa? Ada pertanyaan yang memang dia itu motifnya pengen mencari ilmu itu. Tetapi tidak semuanya harus kita jawab. Kita harus tahu siapa dia. Apakah dia itu sudah layak membicarakan masalah itu atau tidak? Contohnya orang baru ngaji. Dia ngaji di banyak aliran lah, ya aliran yang macam-macam lah, yang macam lah. Biasanya dia itu nyemplung ke semua jamaah misalkan itu. Suatu ketika nyemplung ke sebuah jamaah tahdzir gitu, yang sukanya tahdzir ustaz itu. Datang ke kita, Ustaz, tahdzir itu apa Ustaz gitu? Tahdzir itu kacang goreng. Nah, kita makan bareng-bareng. Ayo kita makan atau mie ayam itu namanya tahdzir itu. Orang baru ngaji belum tahu apa-apa bicara masalah tahdzir, apalagi Anda gitu kan itu. Ya kan? Tanya Ustaz, itu hizbi itu apa itu? Maka saya lihat itu, siapa Anda itu kan itu. Gak semua orang tanya seperti itu saya jawab kan itu. Kenapa? Penjabarannya itu panjang lebar itu. Akhirnya kalau saya tanya masalah hizbi itu apa? Hizbi itu singkong, goreng. Ah, kita makan bareng-bareng sama kopi itu namanya hizbi kan itu. Kenapa? Orang baru ngaji sudah tanya masalah seperti itu apa kan gitu. Ya kan? Orang baru ngaji sudah tanya, Ustaz, negeri Islam itu, negeri Indonesia itu kafir atau enggak itu? Anda sholat saja belum tentu beres kan itu. Wong bahasa Arab saja belum pernah belajar, baca Quran masih belepotan. Tanya masalah kayak gini untuk apa kan gitu loh. Ya paham ya maksudnya?
Sehingga tidak semua pertanyaan orang yang bertanya itu harus kita jawab siapa dia gitu. Apakah memang itu pertanyaan penting bagi orang itu gitu. Sehingga terkadang itu harus kita diamkan dulu. Belajar, udah belajar. Nanti ada waktunya kamu akan tahu sendiri itu. Jadi maksudnya itu ada pertanyaan model pertama itu namanya soal istifadah. Dia memang pengen tahu untuk dirinya sendiri itu karena dia nggak tahu. Nanti kita lihat siapa yang bertanya itu nanti bisa jawabannya bisa beda-beda. Yang kedua, model orang yang tanya itu sifatnya itu soal ifadah. Dia sudah tahu, cuma dia pura-pura tanya. Tujuannya apa? Untuk memberikan faidah kepada teman-teman yang lain. Ngaji misalkan ada faidah bagus disampaikan sama ustadz, tapi bukan di kajian itu gitu. Akhirnya dia itu pengen teman-teman kita itu tahu masalah itu. Akhirnya apa? Dia pura-pura tanya, Ustadz bagaimana hukum seperti ini? Akhirnya dijawab. Tujuannya apa dia itu tanya itu? Supaya teman-teman saya itu juga dapat faidahnya itu. Namanya soal ifadah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Nanti kita lihat maslahat harus kita jawab atau tidak itu. Kalau gitu Rasulullah itu ketika duduk bersama para sahabat, tiba-tiba kan datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya Islam itu apa? Rasulullah menjawab dengan rukun Islam. Apa kata orang yang tanya itu? Sodakta, benar jawaban kamu itu. Akhirnya para sahabat mengatakan ini apa-apaan ini? Datang ke Rasulullah tanya, Nabi Muhammad menjawab, kemudian dia mengatakan benar jawaban gue Rasulullah itu. Tanya tentang iman, tentang ihsan, tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat gitu. Akhirnya setelah itu selesai, orang itu pergi. Setelah itu Rasulullah tanya, wahai Umar, coba cari di mana itu kemarin yang tanya itu. Dicari gak ketemu itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalian gak tahu kalau yang datang itu malaikat Jibril sebenarnya kemarin itu. Apa kata Rasulullah itu? Atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat Jibril itu datang pada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Bagaimana cara mengajarkannya itu? Cara mengajarkannya itu pura-pura tanya. Ya, pura-pura tanya. Setelah itu Rasulullah menjawab. Tanya lagi, Rasulullah menjawab. Itu cara mengajarkan dengan pura-pura tanya itu. Berarti menunjukkan apa? Terkadang itu kita itu bertanya bukan untuk diri kita itu. Diri kita sudah paham, tapi kita pengen teman-teman yang lain itu dapat faidahnya itu. Nah, itu namanya pertanyaan seperti ini, modelnya namanya soal ifadah. Yang pertama istifadah, yang kedua ifadah, yang ketiga itu dinamakan dengan soal ta'annud. Bertanya bukan untuk ngambil faidah diri sendiri atau memberikan faidah kepada orang lain. Motifnya nanti macam-macam itu. Seperti ini tidak perlu dijawab. Bisa motifnya itu karena pengen membuat fitnah, bisa dengan cara bertanya. Atau macam-macam lah, mancing ustadz atau macam-macam lah itu. Motifnya itu biasa kayak ini, macam-macam itu. Tidak harus dikomentari kalau seperti itu. Maka kita harus tahu siapa dia. Siapa dia itu? Imam Malik itu ketika ngisi kajian ngajar di Masjid Nabawi, karena beliau Imam Darul Hijrah. Beliau ngajar hadis di Masjid Nabawi itu. Tiba-tiba datang orang bertanya, Pak Imam Malik, Allah itu kan bersemayam di atas arsy kan itu. Terus caranya Allah bersemayam itu kayak apa itu? Gambarannya kayak apa itu? Maka beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam Allah di atas arsy itu maklum, kita sudah tahu karena ayatnya banyak bicara itu. Wal kaifu majhul, tata caranya wallahu a'lam saya. Karena nggak ada yang di dalil yang menyebutkan tata caranya itu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang masalah ini bid'ah. Dan saya tidak melihat wajah kamu kecuali wajahnya al bid'ah kamu itu. Keluar dari majelis saya. Akhirnya diusir sama Imam Malik orang itu. Karena apa? Orang tanya itu tujuannya mancing gitu. Difahami ini? Sehingga apa? Kita itu harus bijak gitu. Enggak semuanya harus kita komentari kan gitu. Sebagai cerita saja ini, cerita nyata. Terkadang kita masih ya memang terkadang itu di dunia dakwah itu kan perlu kebijaksanaan. Bijaksana itu apa? Bisa menempatkan sesuatu pada porsinya itu. Dan biasanya itu bijaksana itu muncul dengan tajribah. Tajribah itu karena ditempa. Makanya itu semakin banyak kita terjun di dakwah, orang itu nanti semakin bijak menilai itu. Tapi kalau dia itu jarang berdakwah di kampung, cuma hidup di pondok saja itu, biasanya memang keras-keras itu. Kayak orang baru pulang dari padepokan silat gitu. Semuanya ditantang semua kan itu. Tapi kalau dia sudah terjun di dunia dakwah, rupanya dakwah itu nggak bisa keras-kerasan itu.
karena kita bukan rebutan parkir kita itu kan, dakwah itu. Nah terkadang itu, ini kejadian nyata itu, terkadang itu kita itu dipancing sama mereka itu, kita itu dipancing. Ini kejadian saya sendiri waktu dulu saya masih muda lah, saya masih muda, baru lulus dari pondok, belum dari Yaman, belum. Wah semangat, apalagi kita waktu itu masuk di tamir masjid di kampung kan itu, kajian, saya kumpulkan pemuda-pemuda itu, saya ngisi kajian kan itu, saya ngisi kan itu. Ada satu orang kampungnya sebenarnya bukan hanya dia, banyak benci sekali sama saya itu, karena saya dulu pernah memimpin acara mereka lah itu, ya acara-acara kayak gitulah. Setelah itu saya keluar gitu, keluar kemudian ya kayak gini lah gitu, pernah apalagi awal-awal kita ngaji itu kan kayak robot gitu, saklek kan gitu itu. Akhirnya ada beberapa orang yang bencinya sama saya luar biasa itu. Akhirnya saya pernah ngadakan acara pemuda waktu itu, kalau nggak tahu liburan apa itu. Saya ngisi kajian untuk anak-anak muda, saya undang banyak datang di masjid itu. Ada bapak-bapak tua itu datang itu. Wah ini datang ini, acara anak muda dia datang itu, dan saya tahu dia benci sekali sama dakwah kita itu. Akhirnya saya ngisi kajian, setelah itu dia tanya, Ustaz saya mau tanya itu. Oh kita masih muda, yo semangat, ayo mumpung ini sekalian saya sikat orang itu kan itu, ya, saya ocehi sekalian kan itu. Dia tanya, Ustaz hukumnya air kencing sapi itu apa itu? Kok nggak nyambung sama sekali dengan pertanyaan. Kalau kita bahas masalah jiwa muda waktu itu kan itu, bagaimana peran anak muda untuk Islam itu, tiba-tiba tanya kencing sapi kan, masya Allah kan. Akhirnya saya kan namanya waktu itu kepancing juga kan, wah ini mumpung tak jelaskan semua khilaf para ulama, ya saya jelaskan mazhab ini kayak gini, mazhab ini dalilnya ini. Setelah itu dia mau, saya nggak butuh panjang-panjang jawabannya Ustaz, hukumnya najis atau enggak itu? Nah, saya mengatakan enggak, kita nggak bisa langsung mengatakan najis enggak, ini khilaf di antara para ulama, nggak butuh khilaf. Jawabannya Ustaz itu najis atau tidak itu? Aduh ini berat juga menjawab. Akhirnya saya ngomong apa? Kalau pendapat saya dari semua dalil-dalil tadi, saya mengatakan nggak najis. Ucapan ini yang mereka tunggu itu. Akhirnya apa? Gara-gara ngomong saya nggak najis yang paling kuat itu, bubarkan kajian langsung itu. Langsung waktu itu bubar kajian sesat ini kan itu loh. Kenapa? Dia sudah mendapatkan statement saya tidak najis, itu yang mereka tunggu itu. Dan itu apa? Itu alat untuk menghantam saya di masyarakat waktu itu. Ini orang sesat jenggotan itu, mosok air kencing binatang nggak najis kan itu. Karena masyarakat kita taunya kan seperti itu kan itu. Dan rupanya apa? Mereka nunggu momen saya ngomong kayak gitu kan itu. Akhirnya apa? Langsung dibubarkan itu. Coba main di situ waktu saya masih ngisi kajian itu, bubarkan, setelah itu pada suruh pulang gitu. Dan itu nyata gitu loh, masih nyata. Maka itu apa? Semakin lama kita berdakwah nanti semakin tahu itu siapa muka-muka orang ini, muka siapa kan itu. Itu nanti semakin kita tahu kan itu. Oleh gitu apa? Kita itu jangan kepancing gitu. Apalagi zaman-zaman fitnah seperti ini tuh. Kita dipancing terus kita itu. Sehingga apa? Akan banyak nanti statement dari tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh negara yang pasti akan menyikat sunnah itu. Jenggot, cadar dan yang lainnya itu. Pertanyaan, terus sikap ustaz-ustaz kita bagaimana itu? Ustaz kita santai saja, slow gitu, santai gitu, nggak perlu dikomentari, biarin aja kan itu. Sampai akhirnya apa? Pusing juga mereka itu. Kita dipancing ini diam dok, pancing ini diam dok. Kenapa? Karena mereka menunggu statement kita itu. Kalau seandainya sampai kita ikut statement juga, kita bantah mereka, habis kita itu. Karena kita nggak punya apa-apa itu, yang punya kekuasaan mereka gitu. Ya, sekarang kan hampir semua masjid-masjid BUMM hancur kita, dakwah kita dihabisi semua kan itu. Kajian semua, ustaz kita semua tutup semua, ganti dengan mereka semua kan itu. Tinggal mereka menunggu statement kita itu. Walaupun apa, pemerintah tahu kita itu bukan teroris gitu. Kita mengajarkan taat kepada pemimpin, bahkan demo saja kita haramkan kan itu. Ya, dan kita nggak memberontak sama sekali, kita hanya menyebarkan dakwah kan itu. Tapi apa? Mereka itu pasti benci sama kita luar biasa kan itu. Nah, mereka itu nunggu kita itu komentar. Setiap ada komentar yang bahaya, itu yang dihabisi sama mereka itu. Dan banyak kan ustaz-ustaz kita kan keciduk juga masa itu, kena juga kan itu. Ada ceramah, padahal ceramahnya sudah berapa tahun yang lalu kan, potong sebarkan sama mereka itu. Namanya orang ceramah 1 jam 2 jam, pasti pembahasannya rinci kan itu. Mereka nggak butuh rincian, yang penting statementnya itu. Jedier masalah Pancasila atau lagu Indonesia, jedier masalah ini, mas disikat sama mereka kan itu. Karena mereka menunggu itu, memang momen-momen seperti itu. Oleh itu maksudnya itu apa? Tidak setiap omongan orang itu harus kita komentari.
Terkadang apa? Yang terbaik itu kita diamkan. Wes, diamkan saja itu. Kenapa? Kalau kita diamkan malah mati itu. Tapi kalau kita komentari malah semakin menjadi-jadi gitu. Karena mereka yang mereka tujukan itu kan mereka itu pengen tenar gitu. Nah, sehingga maksudnya itu Rasulullah SAW itu terkadang beliau mendiamkan. Ada orang bertanya itu nggak dijawab. Dan itu bijaksana. Oleh itu kalau kita itu berhadapan sama orang gila, bagaimana caranya itu? Caranya kita diam saja itu. Kata Imam Syafi'i beliau mengatakan, tidak ada orang yang pernah bisa mengalahkan saya dalam berdebat kecuali satu orang. Saya kalau berdebat itu musuh saya yang paling berat saya taklukkan itu cuma satu orang itu. Siapa itu? Orang bodoh gitu. Kita lawan sama orang gila, kita ladeni orang gila, ya berarti kita lebih gila daripada orang gila kan gitu. Orang gila mau tingkah pola biarin aja, orang gila mau diladeni kan gitu. Anda ngeladeni orang tolol, orang gila, semakin gila berarti Anda gitu. Sikapnya orang bodoh itu kita diamkan saja gitu. Kita ngalah saja itu. Kenapa? Karena percuma kita lawan dengan apa itu. Apalagi orang-orang bodoh itu kalau mereka debat kalah akal mainnya okol gitu. Mereka kalah akal mainnya okol dan mereka nggak butuh akal gitu. Diskusi kalah ya bubarkan, bakar gitu, pukuli, tendiang gitu loh, usir, nanti senjatanya cuma itu gitu. Terus bagaimana sikap kita? Sikap kita itu diam saja, diam. Maka kita walaupun dicaci maki, demikian juga bahkan caci makian sudah ngarah ke sebenarnya itu undang-undang untuk itu sudah ada itu, karena sudah ngarah ke nama televisi ini, nama ini sudah mengarah itu, tapi kita masih diam saja itu. Untuk apa gitu? Yang penting apa? Dakwah tetap berjalan. Nah, sehingga intinya itu tidak setiap omongan orang itu harus kita komentari, termasuk untuk diri kita itu. Tidak menyangkut masalah dakwah, tapi pribadi. Ada orang ngomongin diri kita itu, apakah kita itu bantah, klarifikasi, dan untuk apa gitu loh? Apakah nggak ada waktu yang lain untuk kita sibukkan diri kita untuk ibadah kan itu? Setiap orang yang bicarakan kita harus kita bantah itu. Lah kok waktu kita kayak orang nganggur kosong, nggak punya kegiatan kita itu. Akan maju lagi, yang ini masih kosong gitu. Sehingga apa? Sehingga tidak harus semua itu harus kita komentari itu. Terkadang itu ada orang bicarakan kita itu karena lagi butuh sebenarnya itu. Sehingga apa maksudnya itu apa? Jangan kita habiskan diri kita untuk ngomentari pandangan orang, pendapat orang tentang diri kita atau dakwah kita itu. Orang mau nilai kita dengan pro dan kontra ya biasa, penilaian orang mau diapain kan gitu. Masa semua orang muji kita semua itu? Nggak mungkin kan gitu. Ya, kita nanti apa? Murid-murid kita pun nanti akan mencaci maki kita gitu. Murid kita sendiri, dan itu biasa itu. Biarin aja, untuk apa kita itu harus klarifikasi diri kita kan itu. Nah, sehingga maksudnya itu apa? Tidak semua statement yang berkaitan dengan kita itu harus kita reaksikan, harus kita jawab, tidak. Maka Rasulullah itu sering mendiamkan masalah. Oleh itu Rasulullah ketika ditanya masalah haji itu apa sih tahun, Rasulullah diam. Padahal kalau difahami kan itu penting itu, tapi Rasulullah diamkan. Tanya lagi, Rasulullah diamkan lagi. Tanya lagi, diamkan lagi itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau saya mengatakan iya, akan diwajibkan sama Allah Ta'ala itu. Dan itu berat bagi kalian. Sehingga apa? Sudah, dzaruni ma taraktukum. Kalian jangan membongkar-bongkar apa yang saya tinggalkan itu. Maksudnya itu apa? Terkadang Allah dan Rasulnya itu membiarkan masalah itu karena memang nggak penting untuk dibongkar gitu. Sehingga apa? Kita bongkar masalah itu malah nggak penting gitu. Maka itu kalau kita perhatikan itu, Allah dan Rasulnya itu ketika menyebutkan sesuatu itu cuma yang penting saja itu. Tidak mungkin masalah yang nggak penting itu mereka singgung. Kenapa? Terlalu terlalu murah sekali itu diri kita kalau ngomongin masalah-masalah yang nggak penting kan itu. Apalagi Allah yang bicara, apalagi Nabi Muhammad yang harus berbicara itu. Sehingga apa? Setiap pembicaraan Allah, firman Allah Al-Quran, setiap sabdanya Rasul itu mesti yang paling penting semua itu. Seperti juru bicara atau presiden, juru bicara nggak mungkin harus komentar semua pendapat orang kan gitu. Terlalu murah sekali kalau seandainya bahwa setiap pendapat orang harus kita komentari kan itu. Begitu terkadang apa? Kalau kita membaca Al-Quran, demikian juga sabdanya Rasulullah itu terkadang ada pembahasan-pembahasan yang bagi kita oh bagus ini, tapi dipotong sama Allah itu. Kita carinya malah nggak ada itu, ketemunya itu. Padahal kita terkadang butuh itu, karena banyaknya kita itu belajar bukan untuk kita amalkan itu. Untuk ya belajar itu untuk wah-wahan lah itu, tambah wawasan, nanti akhirnya sering diskusi, debat dan yang lainnya kan cuma itu saja itu terkadang. Maka nanti kan kita bahas itu. Oleh itu kalau kita perhatikan Allah itu hatta masalah cerita itu, cerita-cerita yang Allah bicarakan Al-Quran itu hanya penting-penting saja itu. Yang nggak penting disembunyikan, ditutup sama Allah Ta'ala itu.
Oleh itu misalkan berapa jumlah Ashabul Kahfi itu? Allah sembunyikan. Kenapa nggak penting? Ngapain bicara masalah jumlah gitu? Yang penting kan kisahnya kan gitu. Demikian juga ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ceritanya di Al-Quran ada, sampai ada surat namanya surat Al-Isra. Nabi Muhammad dalam sabdanya banyak sekali, sampai hadisnya mutawatir itu, banyak jumlahnya masalah Isra Mi'raj itu. Tapi tidak ada hadis yang sahih membicarakan kapan terjadinya, sehingga ulama terjadi khilaf masalah tahunnya, bulannya, harinya, kapan itu. Kenapa? Karena waktunya nggak penting gitu. Nggak penting kan, untuk apa atau waktunya itu, yang penting kan kejadiannya kan gitu. Demikian juga cerita misalkan Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, kan ditemui sama anak muda kan itu, bawa ikan kan gitu dalam surat Kahfi itu kan gitu. Sampai akhirnya anak muda itu kan belajar sama berangkat sama Nabi Musa itu. Ketika sebuah tempat ikannya loncat, sampai akhirnya ketemu dengan Nabi Khidir. Setelah itu pemudanya kemana nggak disebutkan sama Allah Ta'ala itu. Pemudanya mau pulang atau dia mau ikut juga sama Nabi Musa belajar atau nunggu di situ, nggak penting lagi kisah pemuda itu. Sehingga apa? Nggak usah dibongkar. Apalagi Allah harus bicara masalah-masalah nggak penting seperti itu kan gitu. Tapi ceritanya disebutkan hanya yang penting-penting saja gitu. Nabi Sulaiman ketemu sama Ratu Saba. Ratu Saba dari Yaman pergi ke Palestina itu. Sampai akhirnya ketika di Palestina sampai disingkap bajunya itu, karena kan istananya di atas lautan itu, di atas air. Setelah itu berhenti kisahnya ketika Ratu Saba itu masuk Islam. Berhenti kisahnya itu. Pertanyaan itu yang kita cari-cari itu kan, orang Indonesia sukanya kan yang aneh-aneh kayak gini kan itu. Yang penting malah nggak diperhatikan, yang penting aneh-anehnya itu yang dicari itu. Itu Ratu Saba itu nikah sama Nabi Sulaiman nggak itu? Ngapain urusan nikah kan dicarikan gitu loh. Terus kalau nikah punya anak berapa gitu? Masya Allah orang Indonesia itu. Sampai kita itu seringnya bahas masalah kakinya Ratu Saba itu kayak apa putihnya itu. Sampai ada yang mengatakan kakinya itu kayak kaki kuda gitu. Jadi Ratu Saba itu katanya peranakan antara manusia dan jin. Wajahnya cantik tapi kakinya kaki kuda itu. Ngapain juga bicara masalah kaki wanita kan itu. Kayak kita itu nggak punya waktu saja gitu loh, maksud itu bicara masalah-masalah kayak gini kan itu. Masalah nggak penting dikomentari kan itu. Masya Allah kan itu kita lihat itu. Apalagi kita lihat di YouTube sekarang itu, Masya Allah itu acara-acara yang nggak penting sama sekali, tapi yang nonton banyak sekali, luar biasa gitu. Berarti memang kita itu orangnya kayak gitu, orangnya itu sukanya itu ya apa masih istilahnya itu ya wah-wahan saja lah itu masa itu. Maka kita itu terlalu murah waktu kita kalau kita itu habiskan untuk masalah-masalah seperti ini tuh. Sehingga maksudnya itu apa? Tidak setiap orang itu harus kita komentari. Setiap kejadian ini harus kita komentari. Kalau kita komentari berkaitan dengan fikihnya, sehingga kita bicara masalah bagaimana sikap kaum muslimin yang benar menyikapi seperti enggak apa-apa. Tetapi kalau kita habiskan obrolan kita masalah seperti ini, habis waktu kita itu. Apalagi apa? Alhamdulillah sebenarnya kan sudah selesai itu. Waktu musim panas Indonesia itu, Pilpres kemarin ini kayak apa itu? Habis semua waktu kita mikir Pilpres gitu. Ya kan? Kayak apa waktu kita habis total-totalan itu. Baca Quran sudah gak sempat, ini sudah gak sempat, semua gak sempat. Hatta ibu-ibu masak pun, masak sambil bawa HP baca berita itu. Luar biasa kita itu kan itu. Kenapa gak disebutkan masalah yang apa? Kenapa waktu kita terlalu murah gitu, kita pakai untuk masalah-masalah yang seperti ini kan gitu. Jadi maksudnya itu apa? Terlalu mahal sekali waktu kita itu untuk kita buang-buang terhadap masalah-masalah seperti ini. Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang saya larang tinggalkan. Apa yang dilarang itu tinggalkan. Larangan Allah dan Rasul itu ada dua. Larangan Allah dan Rasul itu ada dua. Ada larangan yang sifatnya hatm, harus ditinggalkan itu. Itu namanya perkara yang haram. Perkara yang diharamkan itu sifatnya harus. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua itu larangan Allah dan Rasul yang sifatnya itu anjuran. Sifatnya itu anjuran. Itu nanti yang dinamakan dengan istilah namanya kita itu namanya makruh. Perkara yang makruh. Ya, jadi ada larangan Allah, ada larangan Rasul, itu ada dua sifat ini. Tapi fahami ini, saya sebutkan penting. Ulama nanti membagi ini haram, ini makruh cuma berkaitan dengan teori atau fikih masalah bagaimana kalau ada orang meninggalkan. Ya, paham ya, tergambar ya. Bukan sikap seorang muslim. Paham ini. Kenapa? Karena Allah dan Rasul nggak pernah mengatakan ini haram, ini makruh. Istilah haram, makruh itu istilahnya ulama. Ya, paham ya.
Sehingga ulama itu kenapa kok membagi ada dua, ada yang haram, ada yang makruh? Karena siapa yang meninggalkan dia berhak mendapatkan hukuman. Siapa yang meninggalkan dia tidak mendapatkan hukuman, tetapi yang terbaik bagi dia itu tinggalkan. Sehingga dibagi jadi dua. Haram makruh itu ulama membagi seperti itu bukan bicara tentang sikapnya seorang muslim itu. Kalau sikapnya seorang muslim itu jelas, yang dilarang sama Allah dan Rasul tinggalkan. Tapi Allah dan Rasul itu nggak pernah merinci ini yang wajib, ini yang haram, ini yang makruh. Perincian seperti itu kan ulama-ulama fikih belakangan kan itu. Makanya itu apa? Jangan sampai gara-gara kita membagi yang dilarang itu dua, haram dan makruh, kita remehkan yang makruh. Apalagi zaman-zaman kita ini kan, makruh itu dalil untuk diamalkan gitu. Ya, paham ya? Jadi orang mengatakan hukumnya apa? Makruh, tujuannya apa? Itu kan dalil saya boleh mengamalkan gitu. Ini kok aneh sekali itu. Kalau itu makruh, itu dalil untuk ditinggalkan gitu. Makruh itu untuk dalil ditinggalkan. Berarti apa? Berarti harus kita tinggalkan. Walaupun Anda mengatakan makruh itu. Kerokok misalkan itu. Nah kenapa Anda ngerokok? Kan kerokok makruh. Lah kenapa diamalkan? Oh cuma makruh kan? Makruh nggak apa-apa diamalkan kan gitu. Makruh itu ditinggalkan, bukan diamalkan kan gitu. Anehnya itu kenapa kok orang mengatakan dengan mudahnya ini kan cuma makruh sehingga saya boleh mengamalkan. Jadi makruh itu sebagai dalil untuk bolehnya mengamalkannya itu. Sehingga apa? Sekarang itu kan mudah sekali itu. Isbal hukumnya apa? Ah makruh. Kenapa makruh? Karena saya ingin mengamalkan. Semua riba apa? Hukumnya makruh gitu. Riba yang nggak boleh itu kalau riba itu mencekik kan itu, melilit kan itu. Kalau kita itu dengan riba kita untung, nggak apa-apa gitu kan. Ada yang ngomong seperti itu juga gitu. Sehingga apa? Sehingga kacau gara-gara masalah ini makruh itu dalil untuk diamalkan di kita itu. Sehingga apa? Mudah sekali seperti maka kita katakan kalau Anda itu beriman kepada Allah dan Rasul, yang dinamakan larangan itu ya larangan gitu. Hatta makruh pun larangan juga gitu. Ya, makruh itu larangan juga. Makanya kaidahnya jelas. Apa yang dilarang, baik larangannya bersifat harus ditinggalkan yaitu haram, atau larangannya bersifat anjuran yaitu makruh, itu harus kita tinggalkan. Bukan malah makruh itu diamalkan. Bahkan yang aneh itu orang yang meninggalkan makruh malah dicaci maki gitu di kita itu. Ini makruh misalkan kita tinggalkan, akhirnya malah kita dicaci maki di masyarakat gitu. Ini yang jadi aneh itu kan makruh kan itu. Saya misalkan nggak ngerokok itu, kenapa nggak? Karena makruh. Karena itu makruh, saya nggak ngerokok. Anda mengatakan makruh, saya nggak ngerokok gitu. Sesuatu yang makruh itu malah ditinggalkan gitu. Contohnya musbil itu. Kenapa Anda itu kok nggak isbal gitu? Karena saya pendapatnya makruh. Nah, kenapa kok kita tinggalkan? Karena makruh gitu. Anehnya itu orang yang meninggalkan isbal, cingkrang, walaupun mereka mengatakan makruh itu malah dicaci maki gitu. Jadi yang aneh kan orang meninggalkan makruh sekarang itu malah dicaci maki gitu. Dengan kebanjiran lah, yang lainnya lah itu. Aneh lagi itu kalau Anda mengatakan makruh itu tinggalkan. Kenapa? Makruh itu larangan. Sehingga maksudnya itu semuanya itu sifatnya larangan. Cuma ulama itu nanti membagi, ada larangan yang sifatnya harus ditinggalkan, ada larangan yang sifatnya anjuran. Tetapi sifat seorang muslim itu yang terbaik itu kalau ada larangan dari Allah dan Rasul, sikap kita itu tinggalkan. Kita nggak peduli hukumnya makruh atau haram, nggak peduli, karena itu larangan dari Allah dan Rasul itu. Kalau berkaitan dengan amal kita. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu fikih, teori, ya memang harus dirinci itu. Karena itu masalah konsekuensinya itu. Tetapi ulama fikih bukan berarti yang mengatakan hak makruh, bukan berarti mereka meremehkan. Ya. Walaupun apa, banyak ulama-ulama kita itu yang misalkan masalah berkaitan masalah musbil misalkan, apa hukumnya? Makruh. Imam Nawawi mengatakan seperti itu, makruh. Beliau mengatakan yang dia larang itu kalau sombong. Dan banyak ulama yang seperti itu. Tapi apakah ulama itu gara-gara mengatakan hukumnya makruh bermudah-mudahan masalah seperti itu? Bukan. Tidak bermudah. Karena apa? Mereka paham ini cuma teori itu. Tetap bagaimanapun itu larangan Allah dan Rasul kan itu. Sehingga apa? Walaupun makruh bagi mereka secara fikih itu, secara hukumnya itu, tetapi dalam masalah praktek mereka tinggalkan. Kenapa? Karena seorang muslim sejati itu dia nggak peduli tentang hukum. Hukumnya apa? Yang penting itu datang dari Allah dan Rasul. Allah dan Rasul melarang, sudah kita tinggalkan itu. Nah, jadi intinya larangan itu harus kita tinggalkan. Larangan itu harus kita tinggalkan. Dan hukum asal larangan Allah dan Rasul itu hukum asalnya haram. Hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya itu. Kenapa? Karena
kecuali kalau ada dalil yang memalingkan. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan. Maka kalau Allah dan Rasulullah melarang, itu hukum asalnya haram. Kalau ada yang mengatakan enggak, ini hukumnya makruh, mana dalilnya? Dalil lain yang memalingkan dari yang haram menuju makruh. Dalil lain yang memalingkan dari haram menuju makruh, itu yang dinamakan dengan sharif. Kalau istilah kita belajar usul fikih namanya sharif atau qarinah. Sharif yaitu qarinah tasrifu anil wujub. Sebuah dalil yang memalingkan dari yang wajib menuju yang makruh, dari yang haram menuju yang makruh. Contohnya saya contohkan misalkan. Tapi ini pahami ini kita belajar fikih, hukum. Saya nggak membicarakan tentang perbuatan praktek. Ya paham ya. Kalau itu larangan Allah dan Rasulullah, sikap seorang muslim itu tinggalkan itu. Kan itu larangan itu. Cuma secara teori, secara ilmu ya harus kita bahas kan itu, fikihnya kan itu. Contohnya saya contohkan misalkan minum dengan berdiri, apa hukumnya? Ya kan? Larangan, Rasulullah melarang, jelas. Jangan seorang minum dengan berdiri, walaupun dia itu kayak apapun minum berdiri, untahkan minumannya itu. Jelas sekali larangannya keras Rasulullah SAW itu. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan jangan minum dengan berdiri, larangan kan berarti. Hukumnya apa aslinya itu? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Hadis itu nggak bisa dibawa kepada makruh, karena larangan Allah dan Rasul itu pertama harus kita bawa kepada haram, larangan itu. Tapi kalau ada dalil yang lain yang memalingkan, baru kita bicarakan lagi hukumnya itu. Rupanya kita mendapatkan sebuah dalil, tapi pahami ini kita bicara cuma masalah hukum. Ada sebuah riwayat di mana Rasulullah itu pernah minum dengan berdiri ketika Hajatul Wada. Rasulullah itu diberikan minuman sama Ali bin Abi Thalib ketika sedang di Arafah, di hadapan para sahabat. Rasulullah minum air Zam-Zam dengan berdiri. Akhirnya apa? Di sini ini dalil ini bisa nggak menjadi sharif? Sharif itu apa? Yang menghalangi larangan Rasulullah dipakai untuk yang haram itu, dipalingkan menjadi makruh hukumnya. Nah, ini bisa nggak seperti itu? Akhirnya apa? Nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tabrakan atau berbeda antara sabda dan perbuatan Rasulullah. Ini paham ini, antara sabda dan perbuatan. Jika antara sabda Rasulullah kok berbeda dengan perbuatan Rasulullah, maka kita ambil sabdanya beliau, karena sabdanya beliau lebih kuat daripada perbuatan beliau. Ya, paham ya? Ini ulama sebagian. Maka itu apa? Walaupun Rasul itu mengamalkan seperti ini, tapi ketika sabdanya melarang, maka perbuatan Rasul nggak bisa menjadi sharif, kecuali ada sabda lain yang membolehkan. Ini paham ya, tergambar ya? Kenapa? Karena kalau sabda itu memang ditujukan kepada umat, tapi kalau perbuatan itu mungkin Rasulullah mengamalkan karena udzur. Tergambar ya, paham ya? Ini hujahnya ulama. Maka kalau terjadi tabrakan antara sabda beliau dan perbuatan beliau itu, ulama usul fikih itu ada yang menguatkan sabda daripada perbuatan, karena perbuatan kemudian banyak, mungkin itu khusus bagi Rasulullah, atau mungkin dia itu Rasul itu mengamalkan karena udzurnya dan yang lainnya itu. Tapi kalau sabda itu tidak, sabda Rasulullah memang ditujukan kepada umatnya itu. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan enggak, ini bisa dipakai untuk sharif itu. Kenapa? Karena perbuatan Rasulullah yang berbeda dengan sabda menunjukkan bahwasanya orang yang mengamalkan itu enggak mendapatkan hukuman gitu. Walaupun apa? Yang terbaik itu harus meninggalkan, tapi tidak mendapatkan hukuman. Kalau tidak mendapatkan hukuman, berarti larangan di mana orang yang mengamalkan itu nggak mendapatkan hukuman itu, karena Rasulullah yang mengamalkan sendiri itu. Akhirnya ulama mengatakan berarti itu namanya hukuman yang makruh. Ada juga ulama yang mengatakan enggak, itu khusus air Zam-Zam, karena Rasulullah hanya satu kali saja air Zam-Zam saja itu. Berarti kalau air Zam-Zam boleh minum dengan berdiri, minum air Zam, tapi selain itu nggak dibolehkan itu. Ya paham ya? Ulama sepakat bahwa larangan Rasulullah itu hukumnya haram. Maksudnya ini banyak ulama, walaupun nggak sepakat, tapi ini ulama seperti itu kaidahnya itu. Tetapi apakah dalil lain itu bisa memalingkan dari yang haram menuju makruh? Di situ nanti terjadi khilaf di antara para ulama itu. Faham tergambar ya? Faham ya? Contohnya lagi misalkan masalah isbal. Rasulullah jelas sekali itu, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki dari kain, neraka jahanam ya semuanya itu. Jelas larangan. Ya kan? Tapi ada dalil yang lain dikaitkan dengan kalau sombong.
Man jarra thawbahu khuyala, siapa yang memanjangkan kain karena sombongnya itu. Akhirnya apa? Ulama berbeda pendapat ini. Apakah haramnya yang mutlak ini kita bawa kepada yang sini atau tidak itu? Maka ulama berbeda pendapat itu. Tapi intinya ulama itu mengatakan kalau itu larangan itu, sifatnya larangan itu, hukum asalnya itu haram. Hukum asalnya haram. Tidak boleh langsung kita bawa kepada makruh, kecuali harus ada qarinah, harus ada sorifnya, qarinah, dalil lain yang memalingkan dari yang haram menuju kepada yang makruh. Tetapi dalam masalah praktek jangan diremehkan dalam masalah ini. Itu karena ini urusan ini beda sama urusan praktek beda. Yang kita bahas itu cuma urusan teori, yaitu masalah fikihnya, itu masalah hukumnya. Prakteknya seorang muslim itu kalau mendapatkan larangan Allah dan Rasul, tinggalkan. Ini kaidah yang pertama. Rasulullah mengatakan manahaitukum anhu fajtanibu, apa yang saya larang kalian tinggalkan. Dan meninggalkan itu tidak dikaitkan dengan kemampuan. Kenapa tidak dikaitkan dengan kemampuan? Karena kita nggak mewujudkan sesuatu amalan kan gitu. Oh, tinggal ditinggalkan saja itu. Tinggal ditinggalkan. Jadi orang meninggalkan itu pasti mampu. Orang meninggalkan itu pasti mampu itu. Kalau tidak mampu berarti yang jadi masalah itu hatinya yang rusak itu. Jadi ada orang kok mengatakan saya belum mampu meninggalkan, berarti rusaknya hati Anda itu. Orang kerja di bank misalkan itu, setelah ngaji tahu bahwasanya pekerjaan itu haram. Akhirnya apa? Dia mengatakan saya belum bisa meninggalkan kerjaan saya itu. Kenapa nggak bisa itu? Loh, terus saya nanti mau makan apa? Yuk makan nasi, maksud makan beling kan gitu. Makan nasi kan itu. Tapi gaya hidupnya berbeda kan mungkin kan gitu. Yang menjadi masalah itu kan hati kita itu belum menerima gaya hidup yang berbeda gitu. Kita sudah biasa, namanya itu kan dinamakan dengan apa? Ya tempat yang nyaman lah. Kita sudah mendapatkan nyaman lah itu. Kita terkadang untuk berubah sedikit kan kita belum kuat hati kita kan itu. Ya zona nyaman kita, bagus istilahnya. Saya tak cari-cari tadi nggak ketemu itu. Jadi kalau sudah dapat zona nyaman, akhirnya untuk pindah sedikit itu mikir panjang itu. Oh nanti bagaimana anak saya itu? Ada sampai orang mengatakan, Ustaz lah kalau saya keluar dari bank nanti anak saya sekolah gimana itu kuliahnya itu? Anak Anda sekarang umurnya berapa itu? Masih TK Ustaz. Oh berapa tahun saja sudah dipikirkan gitu. Masya Allah luar biasa kan, takutnya sama dunia kan gitu. Jadi apa? Terkadang itu bukan masalah kita, diri kita itu nggak mampu gitu, fisiknya itu. Wong dia biasa gaya hidupnya misalkan makannya daging, pindah makan tempe sama orek bisa nggak gitu? Kan nggak mungkin mabuk, nggak mungkin mati juga kan gitu. Cuma beda gaya hidupnya itu. Yang biasa naik mobil, setelah itu naik apa kendaraan umum, ya terkadang kita nggak enak lah gaya hidup. Cuma gaya hidup saja kan itu. Bukan urusan fisik, kita nggak mampu gitu. Syariat itu bicaranya masalah fisik gitu, kemampuan itu, bukan masalah hati Anda itu. Kalau urusan hati Anda nggak nyaman dan yang lainnya, itu nggak dipedulikan sama syariat itu. Kenapa? Karena standarnya nggak bisa kalau seperti ini. Kalau itu maksudnya itu apa? Kalau itu perkara yang haram, jelas tidak ada pilihan kecuali kita tinggalkan. Dan biasanya itu meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah itu tidak langsung diganti sama Allah Ta'ala. Memang Rasulullah mengatakan man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu bi syai'in khairin minhu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi biasanya bahwa gantinya itu kalau sudah bersih. Terkadang kita hijrah misalkan itu, kita kerja di haram, setelah itu kita mau hijrah lah, kita tinggalkan itu. Terkadang apa? Untuk membersihkan diri kita, kerak-kerak dosa yang sudah nempel itu dipalu dulu sama Allah Ta'ala itu. Seperti kita membersihkan besi itu, kalau dibikin pedang palu bolak-balik kan, palu terus bolak-balik kan itu. Terkadang apa? Orang yang dia itu mau hijrah itu akan diuji dulu sama Allah Ta'ala itu. Tujuannya untuk apa? Membersihkan kotornya dosa itu, harta-harta yang haram itu. Kalau dia itu istiqomah dan sabar, akan diganti semuanya Allah, gampang bagi Allah Ta'ala itu. Nggak usah khawatir kita itu, akan diganti semua. Cuma nggak langsung diganti, akan diuji dulu sama Allah Ta'ala itu. Saya ada teman ya, ini cerita di Salatiga itu. Ya teman saya ini dulu premannya Salatiga lah itu. Preman, setelah itu alhamdulillah ngaji, kenal sunnah itu. Ya di rumah karena dia preman itu ya, di rumah itu ya buka hitung-hitungan matematika itu kalau malam itu. Ya, orang pada ngeramal matematika semua, ngitung semua gitu. Rumahnya ya dia kerjanya kayak gitu kan itu. Narkoba dan yang lainnya dia dulunya, sampai bunuh orang kan. Subhanallah itu, setelah itu dia tobat gitu. Ketika dia tobat hijrah, bingung dia mau kerja apa kan itu.
Akhirnya apa? Ini haram, haram semua, wis pusing dia kan itu. Sampai hancur wis pokoknya, hancur-hancuran ekonominya itu. Masya Allah, sampai sempat futur juga itu waktu itu. Nggak ada cara kecuali dia harus keluar kota itu. Keluar kota nggak pernah ngaji itu. Pulang-pulang ke Salatiga sudah berubah total, jenggot cukur, istrinya nggak berjilbab, wis Masya Allah lah itu. Sampai akhirnya apa? Waktu itu saya pulang karena akrab sama saya waktu itu. Sejak STM saya itu bareng sama dia itu. Saya pulang dari pondok, saya datang ke rumahnya, berubah drastis pemandangannya itu. Sudah gak jenggoten, kerokok lagi, pakai celana jin lagi, istrinya sudah gak jilbaban. Masya Allah, seperti ini. Akhirnya tak jadi diskusi kan di rumahnya, karena saya akrab kan. Setelah itu dia cerita itu, ya futur lah intinya itu. Akhirnya saya ngomong, udah, antum itu sudah dapat hidayah itu, mahal hidayah kan itu. Antum sudah merasakan itu. Akhirnya apa? Cari komunitas yang lain. Alhamdulillah waktu itu pas ada pondok di sana itu, pondok sunnah itu, pas lagi mendirikan radio. Kalau tak suruh daftar itu, di situ alhamdulillah diterima. Gajinya itu kecil sekali karena masih radio masih rintisan gitu loh, 500 mungkin gajinya. Tak bilang sabar, tenang, nanti akan diganti sama Allah Ta'ala itu. Subhanallah, gara-gara dia itu di situ sabar terus itu koma itu. Di situ itu alhamdulillah ada sebuah komunitas radio kan sesunnah se-Indonesia kan itu. Kumpul lah sama di Jakarta, kumpul sama relasi. Akhirnya apa? Dia itu kan bisa jahit. Subhanallah, gara-gara ketemu dengan banyak relasi itu, akhirnya apa? Dia jahit, bikin baju, dijual, pesanannya banyak sekali itu. Subhanallah, sekarang sudah jadi orang kaya raya lagi itu. Ganti semuanya sama Allah Ta'ala dengan sekejap itu. Dan itu gampang. Sehingga apa? Kita nggak usah khawatir tentang apa yang haram yang kita tinggalkan itu akan diganti. Cuma apa? Jangan antum itu, saya sudah 1 bulan hijrah belum diganti-ganti itu. Kok lama sekali nggak diganti-ganti? Sabar, wong dosanya itu sudah jadi kerak itu. Harus kerik dulu terkadang itu, lama ngeriknya kan gitu loh. Sudah bersih akan diganti semuanya sama Allah Ta'ala itu, gampang gitu loh. Ya, jadi maksudnya itu apa? Tidak mungkin kita itu sampai mati gara-gara kita itu bertakwa sama Allah Ta'ala itu. Allah akan mengganti biaya kita itu. Maksudnya semua kebutuhan kita itu akan ditanggung sama Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan carikan jalan keluar terbaik itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka itu. Sehingga yang penting apa? Kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Ini haram, ya sudah selesai itu. Rasulullah mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang saya larang kepada kalian tinggalkan, totalitas. Totalitas, karena dosa itu ibaratnya, kalau kata Imam Qayyim itu ibaratnya kayak pohon. Ini pohon besar sudah menjulang tinggi itu, sampai akarnya sudah ke dalam itu. Bagaimana cara mematikan pohon itu? Kalau dipotong kecil-kecil, tangkainya akan tumbuh lagi kan itu. Demikian juga dosa itu. Tidak bisa kita potong wis. Potong saja masih tumbuh sedikit-sedikit kan itu. Itu namanya dosa itu. Coba antum dulu ketika sudah hafal lagu-lagu itu, ada yang sukanya dangdut, ada yang pop, ada yang rocker dan yang lainnya itu. Antum nggak pernah murojaah selama 10 tahun itu, nggak pernah murojaah itu. Suatu ketika naik bis, lagunya itu lagi, Masya Allah itu. 10 tahun nggak pernah murojaah, langsung tumbuh itu. Jadi kayak pohon ditebang itu masih ada tumbuh-tumbuhnya itu. 10 tahun nggak pernah murojaah, ingat lagu itu, nyantel lagi itu. Tangannya nanti gerak-gerak lagi kan itu. Langsung mungkin lagi kan itu. Padahal sudah 10 tahun loh. Al-Quran yang kita ulang-ulang saja itu muter-muter cuma pindah hafalan, nggak nambah-nambah kan itu. Pindah sana, pindah sini kan. Ini musik itu nggak pernah kita murojaah saja kita ngelodok kan itu. Ya seperti pohon ditebang saja itu masih ada yang mau tumbuh tunas-tunasnya kan itu. Apalagi cuma motongnya pelan-pelan, sampai kapan gitu? Ya kan? Makanya dosa itu, cara kita menyelesaikan dosa itu totalitas memang. Kenapa? Akarnya itu sudah menjulang. Jadi dosa itu ibaratnya gini, orang berbuat dosa itu kata Imam Qayyim itu kayak biji tanam di tanah. Orang berbuat dosa pertama itu nggak enak. Kita itu namanya berbuat dosa pertama kali itu. Dosa itu nggak enak itu. Antum nggak pernah ngerokok, tiba-tiba ngerokok, batuk-batuk itu antum. Siapa yang mengatakan rokok itu enak itu? Rokok itu nggak enak kan gitu. Khomer nggak enak. Pertama kali khomer muntah-muntah kita itu. Orang pertama kali berbuat dosa, zina misalkan, itu gemeter hati itu, takut. Dosa itu nggak enak. Tapi apa? Seperti biji lah, biji tanam tok itu loh. Setelah itu mati kan itu. Tapi coba ketika biji itu tanam, sirami. Dosanya diulang-ulang itu.
disirami, dirawat, kasih pupuk, sampai akhirnya ketika sudah keluar akarnya terus sampai akhirnya muncul pohonnya itu. Setelah itu dirawat, disemai disirami pakai obat-obatan sampai akhirnya buahnya itu bermunculan dan akarnya sudah menjulang itu. Dan dosa itu, perawatan dosa itu apa? Dosa yang diulang-ulang. Kita berbuat dosa sekali, dosa itu nggak enak itu. Tandanya apa coba? Kalau kita berbuat dosa, tidur saja terkadang nggak bisa nyaman gitu itu. Deg-degan hati kita itu, deg-degan, nggak nyaman, kita nggak enak lah itu. Tapi ketika dosa diulang-ulang, baru kita merasakan lezatnya kan itu. Nah, kalau sudah merasakan lezatnya, kayak pohon yang sudah akarnya menjulang, sudah kehidupan sudah muncul itu tidak akan bisa kecuali memang cabut langsung kan itu. Kalau langsung dicabut, selesai itu, dosa itu sudah hilang itu. Maka terkadang apa? Menghilangkan dosa dalam diri kita itu memang terkadang berat. Beratnya apa? Karena totalitas gitu. Kalau cuma sekedar saja itu nanti akan kembali lagi itu, karena ya berat bagi kita untuk keluar dari dosa itu, berat sekali itu. Apalagi apa? Kita sudah mau hijrah, masih kumpul sama komunitas lama kita itu, nggak mungkin bisa Anda yang seperti itu. Harus totalitas, tidak ada hijrah kecuali totalitas itu. Hijrah setengah-setengah nggak bisa itu. Orang mau hijrah, totalitas dia itu hijrah itu. Seterusnya Rasulullah bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum." Sedangkan apa yang saya perintahkan itu kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Terkadang menjalankan perintah Allah dan Rasul itu berat sekali itu. Maka Allah itu memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu. Tapi yang dikatakan tidak mampu itu tidak mampu secara fisik. Bukan tidak mampu kan hatinya itu, bukan secara fisiknya itu. Oleh itu apa? Agama kita itu ringan sekali itu, nggak ada beratnya agama kita itu. Sholat sehari cuma 5 kali yang diwajibkan. 5 kali pun ringan sekali kita jalankan itu. Kalau kita nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa berduduk, berbaring, kita nggak bisa berwudu, bertayamum, gampang sekali, luar biasa gampangnya itu. Tapi terkadang itu menjalankan kewajiban itu luar biasa beratnya itu. Beratnya bukan di fisiknya itu, tapi yang membuat berat itu karena hatinya itu. Begitu fahami. Kalau antum itu kok mudah sekali mengamalkan kebaikan, saya sholat kok dimudahkan sekali, enak sekali rasanya, kok nggak ada beratnya itu. Saya puasa mudah sekali, enak sekali rasanya itu. Saya baca Quran rasanya enak sekali itu, ringan gitu, maksudnya itu kayak nggak ada yang berat itu. Berarti karena Allah itu memberikan hidayah kepada Anda. Ya, pahami ini, bukan karena fisik Anda yang hebat, bukan. Sekarang kita ngaji di sini itu, antum datang dari jauh-jauh itu, kok dimudahkan, mudah sekali saya datang itu. Kenapa? Karena hati Anda itu diberikan hidayah, sehingga datang pengajian itu terasa mudah gitu. Itu namanya taufik. Maka itu Allah telah mengatakan, siapa yang Allah berikan hidayah, yasyarah sadrahu lil Islam, Allah akan menjadikan hatinya itu lapang dada menerima Islam itu. Kenapa? Karena Allah memberikan hidayah itu. Sedangkan orang yang Allah sesatkan itu kayak orang naik di atas langit itu, ka'annama yas'adu fis sama, sempit hatinya itu. Bukan dari kita itu nggak senang menerima hidayah itu, senang. Badan kita itu senang gitu loh, cuma hati kita itu sesak gitu loh. Nah, kenapa seperti itu? Karena urusan Allah Ta'ala, urusan hidayah. Maka itu kalau Anda itu sekarang itu dimudahkan untuk beramal kebaikan, alhamdulillah itu disempitkan semua jalan-jalan berbuat dosa itu, berarti apa? Allah itu sedang memberikan Anda hidayah. Nah itu apa? Nanti kalau kita masuk surga itu, kita nggak pernah ingat sama kekuatan kita, karena kita nggak punya kekuatan gitu. Bukan karena cerdasnya kita, bukan karena hebatnya kita, bukan. Tapi semuanya karena hidayah Allah Ta'ala. Sehingga kita masuk surga itu apa yang kita ucapkan itu? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami sampai masuk surga itu. Itu semuanya karena hidayah Allah Ta'ala itu. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allah, kita nggak bisa mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan kita hidayah. Saya misalkan ini, saya contohkan ya. Saya belajar sampai ke Yaman misalkan itu. Kalau Allah nggak bantu saya, nggak bisa itu. Kenapa? Saya itu punya kakak. Kakak saya itu pinter dan kakak saya itu baik. Sedangkan saya, yes biasalah, masih latar belakang kita tahulah kita itu. Ya. Saya lebih parah lah daripada kakak saya itu dulunya itu. Subhanallah itu luar biasanya itu. Saya sama kakak saya itu sama-sama STM. Cuma ya biasalah kalau kita latar belakang kita lebih parah daripada kakak saya itu. Tapi STM-nya beda. Saya itu STM-nya jauh. Masih itu alhamdulillah qadarullah itu STM di tempat saya itu, sekolah saya dulu itu, di situ itu dekat Masjid Sunnah. Nah, STM itu saya itu kalau masuk itu terkadang masuk siang. Sif-sifan kan belajarnya itu. Masuk siang pas hari Jumat itu saya cari masjid dekat-dekat sekolah kan.
Alhamdulillah nyasar ke masjid sunnah itu. Lihat jenggot-jenggot ini apa? Ini orang aneh-aneh kayak gini, cingkrang lagi celana itu. Ini apa sih aneh-aneh kayak gini orang ini kan? Akhirnya dengar khutbah, masya Allah luar biasa khutbahnya ini. Subhanallah, ngaji waktu itu pas kelas 2 STM saya itu. Semangatnya saya ngaji itu sampai kalau saya sekolah itu pagi sekolah kan pulang siang itu, siang saya nggak pulang, tidur di masjid itu karena sorenya ada kajian. Kajian waktu itu saya zaman-zaman saya itu ustadznya ada kajian rutin, yang datang cuma 1 orang, saya tok sendiri yang datang itu. Zaman dulu itu ustadznya ngisi kajian nggak ada jamaahnya. Jamaah pengajian itu masih sedikit sekali. Alhamdulillah sekarang banyak sekali orang kenal sunnah itu, banyak sekali, kita perlu bersyukur sama Allah Ta'ala itu. Zaman kita masih jarang sekali orang kenal sunnah itu. Itu zaman kita dulu waktu kita awal-awal ngaji itu. Subhanallah, padahal saya ya terkenal lah, parah lah kondisi daripada kakak saya itu. Tapi subhanallah, saya pertama kali yang kenal sunnah itu. Setelah itu apa? Saya sudah ngamalkan sunnah dan yang lainnya, saya pengen diskusi sama kakak saya kan. Kakak saya baik, cuma bukan di kita, bukan di sunnah itu. Dia di kelompok yang lain lah itu. Setiap hari kerjanya debat terus sama kakak saya, gontok-gontokan itu, sampai pukul-pukulan sama kakak saya itu. Ini kayak gini nggak ketemu-ketemu, ini kayak gini, wes biarin aja lah kakak saya lah. Saya doakan, saya beli majalah buku taruh di rumah wes. Tapi sering terkadang diskusi, tapi awal-awal sempat ya namanya kita kan gontok-gontokan, saya ya sempat mau kelahi juga gara-gara masalah diskusi agama kan itu. Akhirnya apa? Wes tak biarkan saja wes, jorno wes lah. Yang penting saya doa itu. Suatu ketika saya nggak di rumah itu kakak saya baca gitu. Subhanallah, pengen ketemu sama ustadz kan, saya akrab sama ustadznya itu. Akhirnya saya ajak. Saya udah bilang ustadz ini kakak saya mau tak ajak, tapi ini termasuk ya dia itu termasuk sebuah partai lah ininya, partai dakwah lah itu termasuk. Ya penting juga lah itu. Akhirnya ya wes ketemu diajak diskusi sama ustadz, kita alhamdulillah ngaji itu. Ya kan? Setelah itu apa? Giliran kakak saya yang perempuan itu. Kakak saya yang perempuan lebih parah lagi, aduh pusing juga ini, gimana ini? Caranya bagaimana saya itu? Caranya tak cari teman saya yang sudah keluarga, yang belum pakai cadar itu. Ya wes saya antar dari rumah ke tempat, saya antar itu. Pelan-pelan saya sudah bilang sama temannya itu, tolong dideketi. Berat kalau saya ngomong itu sama kakak saya perempuan. Kenapa? Saya dulu sering mukuli kakak saya gitu loh. Kita dulu orang nakal sering ngajar kakak saya, tiba-tiba oh saya tobat, kamu harus tobat loh. Kita dulu siapa kan gitu loh, nggak mempan, nasihat ini nggak mempan. Akhirnya apa caranya? Saya carikan teman itu. Alhamdulillah dapat teman akrab, diajak ngaji, kenal sunnah juga itu. Tinggal giliran bapak saya itu. Oh bapak saya ya berat sekali, nggak sholat, apalagi ya kayak dukun, sholatnya di kuburan. Ini amalan ritual sampai kejawen kita dulu pernah ngamalkan itu. Puasa pati geni, puasa muti, puasa ngerokok dan yang lainnya itu. Sampai ritual-ritual biasa saya karena dulu ikut bapak saya kan itu. Lama diskusi sampai alhamdulillah bapak saya ngaji juga itu. Jadi apa pelan-pelan sampai akhirnya apa? Saya minta sama bapak saya, Pak, selama saya masih punya keinginan belajar, tolong saya dibiayai. Ya wes, kamu yang belajar, kakak kamu nggak boleh belajar itu. Padahal kakak saya lebih pintar itu. Kakak saya lebih pintar daripada saya itu. Ya wes, alhamdulillah saya bisa mondok sana, kakak saya nggak boleh. Kakak saya pokoknya harus tinggal sama orang tua itu. Pokoknya harus ada anak laki-laki yang tinggal sama orang tua itu. Ya wes, sampai kemana-mana bebas karena ada kakak saya di rumah itu. Jadi karena apa? Itu hidayah itu. Kita nggak pernah tahu juga itu. Kita nggak pernah tahu kok rupanya saya bisa belajar jadi ustadz gitu masa itu. Kita nggak pernah, dan jalurnya itu dimudahkan semuanya sama Allah Ta'ala itu. Kita nggak pernah tahu berpikir sampai ke sana itu. Makanya kita katakan apa? Kita sampai seperti ini itu karena Allah yang memberikan kita hidayah. Allah memudahkan semua jalur-jalurnya itu. Bukan karena kehebatan kita, kekuatan kita itu. Saya itu dulu ngaji. Ini cerita saja lah teman kita itu. Saya punya teman, masya Allah itu luar biasa teman saya itu. Sama-sama ya sekolah lah. Kita masuk sekolah, saya kelas 2, dia kelas 2. Cuma di SMA 1, pintar cerdas itu, masya Allah itu. Dan saya banyak sekali ngambil faedah dari beliau itu. Yaitu beliau sering adakan kajian, akhirnya saya ikut. Awal kali kena sunnah kan di situ di kajian itu. Panitianya beliau itu luar biasa lah ilmunya. Saya belajar bahasa Arab juga sama beliau pelan-pelan waktu itu. Subhanallah, qadarullah, saya mondok, setelah itu saya ke Yaman. Teman saya itu qadarullah kuliah umum, pintar padahal itu, masya Allah itu. Saya dulu belajar sama beliau. Setelah pulang saya dari Yaman, ya sekarang beliau belajar sama saya kan itu. Ya, padahal apa? Masya Allah cerdasnya, baiknya luar biasa. Cuma qadarullah dia itu kuliah umum. Kalau seandainya dari lulus SMA dia mondok sampai ke luar negeri, luar biasa ilmunya itu. Cuma Allah nggak mudahkan. Kenapa? Karena orang tuanya pengen anaknya punya gelar S1 dan yang lainnya. Akhirnya dia sampai di situ. Maka itu semuanya hidayah. Itu semuanya hidayah. Saya punya teman
di luar pulau lah, luar Jawa itu. Kakaknya masya Allah baik sekali, rajin ke masjid, anaknya berdugal gitu. Jadi ketua sengker adiknya itu. Jadi teman saya itu adiknya. Kakaknya masya Allah waktu itu bagus sekali kakaknya itu, adiknya ketua sengker itu. Narkoba sampai di penjara berkali-kali itu. Subhanallah itu tobat setelah itu, gara-gara tawuran antar geng. Setelah itu mukul kaca, sobek tangannya bercucuran darah. Masuk rumah sakit itu, dia sudah divonis mau mati karena banyak darah yang keluar itu. Subhanallah, dalam kondisi dia itu lagi seperti dia itu mimpi ketemu dengan orang nggak tahu, orang putih itu diajarin nulis Al-Quran. Subhanallah, sembuh. Setelah itu dia tobat berangkat sampai ke Yaman itu, ketemu sama kita, nggak bisa baca Quran saja masih belepotan itu, tapi masya Allah semangatnya itu. Pulang sekarang jadi ustadz, kakaknya jadi orang rusak sekarang itu, gantian sekarang itu. Sampai dia kalau ngisi kajian itu, sampai orang-orang tanya, Ustadz kok saya pernah lihat muka Ustadz itu, tapi dulu waktu ya musik-musikan lah, muka Ustadz kok nggak asing gitu loh. Ya nggak asing loh, dia jadi slanker kan gitu loh, nggak asing kan gitu loh. Tapi apa? Itu hidayah. Jadi itu semuanya itu hidayah. Maka itu kita itu kalau bisa mengamalkan amal soleh apa saja itu, jangan kita itu berbangga diri dengan kekuatan kita, tetapi kita itu harus serahkan itu semuanya kembali kepada Allah Ta'ala itu. Nah itu apa? Semua yang Allah Ta'ala perintahkan, Rasulullah perintahkan itu semuanya itu sesuai dengan kadar kemampuan secara badan, bukan secara hati. Kalau hati itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita ya. Hati itu urusan Allah, bukan urusan kita, tapi urusan kita itu badan. Sehingga kalau kita nggak mampu badan kita, ada keringanan. Tapi kalau nggak mampu hati kita, nggak ada keringanan, karena itu urusan hidayah ya. Dan perintah Allah dan Rasul itu hukum asalnya wajib. Tidak boleh kita bawa yang sunnah atau mustahab kecuali harus ada qarinahnya, seperti yang tadi kita bahas itu. Dan tadi saya ingatkan juga, pembicaraan masalah wajib, perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah itu cuma bicara masalah teori. Kalau masalah praktek, selama itu perintah Allah maka dijalankan. Sahabat nggak pernah bertanya itu. Ketika Rasulullah mengatakan jalankan seperti, ya Rasulullah ini perintahnya wajib atau sunnah ini? Selama itu perintah Allah dan Rasul, maka para sahabat langsung samina wa ta'na. Dan Rasul itu jengkel ketika para sahabat tidak menjalankan. Oleh itu apa? Hukum asal perintah itu hukumnya wajib. Pernah suatu ketika itu, Rasul itu kan ketika mau umroh, Rasul kan bermimpi itu bahwasanya saya itu nanti bisa melaksanakan ibadah haji. Akhirnya apa? Para sahabat diajak berangkat. Akhirnya berangkat. Ketika berangkat dijegat sama kaum kafir. Akhirnya nanti terjadi kesepakatan namanya Sulhul Hudaybiyah. Dalam kesepakatan itu Rasulullah pulang dan menunaikan umrah nanti tahun depan. Akhirnya ketika itu Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, potonglah rambut kalian. Sahabat gak ada yang potong itu. Rasulullah perintahkan lagi, potong rambut kalian wahai para sahabatku itu. Kita berhenti sampai di sini itu, kita nggak bisa melanjutkan sampai ke Ka'bah itu. Nggak ada sahabat yang potong rambut itu. Terus sampai 3 kali diperintahkan, nggak ada yang menjalankan itu. Akhirnya Rasulullah itu pergi ke kemah beliau dalam kondisi marah Rasulullah itu. Sampai akhirnya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah kenapa anda marah? Maka Rasulullah mengatakan, saya perintahkan sahabat untuk motong rambut, gak ada yang motong itu. Akhirnya apa kata istrinya itu? Mengatakan, ya Rasulullah gampang, sahabat itu paling mudah dalam masalah ini. Bagaimana caranya? Engkau gak usah ngomong, engkau keluar, tunjukkan di hadapan para sahabat, panggil tukang cukur rambut engkau itu. Sahabat semuanya akan rebutan untuk cukur rambut mereka itu. Benar, Rasulullah jalankan seperti itu, nggak ngomong Rasulullah itu. Panggil tukang cukur rambut, setelah itu langsung para sahabat semuanya rebutan untuk cukur rambut mereka itu. Maksudnya apa? Rasulullah ketika memerintahkan, para sahabat nggak menjalankan itu, Rasulullah jengkel itu. Menunjukkan apa? Bahwasanya hukum asal perintah itu hukumnya haram, hukumnya wajib. Tidak boleh kita bawa kepada hukumnya sunnah itu kecuali harus ada qarinah yang memalingkan gitu. Kalau ada qarinahnya, baru kita katakan, oh ini berarti qarinahnya seperti ini. Berarti hukumnya itu menjadi sunnah. Dan kalimat sunnah juga itu, sunnah itu penggunanya itu macam-macam. Sehingga kita perlu pahami, misalkan kita katakan misalkan jenggot itu sunnahnya Rasul. Apa sunnahnya Rasulullah itu? Sunnah itu macam-macam, apa yang diinginkan itu. Kalau yang memakai sunnah itu, istilah sunnah itu ulama-ulama akidah, maka sunnah itu maksudnya akidah. Sunnah itu akidah. Kalau yang memakai itu ulama-ulama ahli hadis, sunnah itu apa saja yang datang dari Rasulullah.
Bisa berupa ucapan, perbuatan, diamnya beliau atau sifatnya beliau. Itu namanya sunnah. Kalau yang membahas itu ulama fikih, maka sunnah itu artinya perintah Rasulullah atau Allah di bawah kewajiban. Siapa yang mengamalkan dapat pahala, yang meninggalkan gak berdosa, itu sunnah. Kalau kita katakan jenggot itu sunnahnya Rasul, maksud sunnahnya Rasul itu apa? Itu syariatnya Rasulullah, datang dari Rasulullah itu. Apa hukumnya? Kita bahas hukumnya secara ulama fikih, hukumnya apa itu? Jangan sampai apa gara-gara kita mendapatkan gelar itu sunnahnya Rasul, berarti kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak berdosa itu. Nggak semua sunnahnya Rasul seperti itu. Ya, dan itu perlu difahami kayak itu. Dan terkadang apa? Jangan diremehkan masalah sunnah itu. Orang yang mukmin sejati itu apa? Orang yang bisa menggabungkan antara yang wajib dan sunnah. Itu manusia terbaik. Di kita terkadang sekarang itu sunnah malah dicaci maki yang mengamalkan itu. Orang mengamalkan sunnah malah jadi ribut di kita itu. Padahal sunnah itu kan sunnahnya diamalkan, sunnah kan itu. Kalaupun hukumnya sunnah itu, sunnahnya untuk diamalkan. Rasulullah mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintahkan kalian, jalankan sesuai dengan kemampuan kalian. Setelah itu Rasulullah mengatakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Penyebab hancurnya umat-umat sebelum kalian itu ada dua. Yang pertama, kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka. Kata para ulama, apalagi di zamannya Rasul. Zaman Rasulullah nggak boleh banyak bertanya itu. Kalau gitu sampai Allah turunkan ayat la tas'alu an asya. Kalian jangan bertanya kepada Rasulullah tentang banyak pembahasan. Kenapa? Kalau seandainya dijawab itu tasukum, jawaban itu akan memberatkan kalian. Kalau gitu apa? Zaman Rasul itu para sahabat Muhajirin dan Ansor, mereka itu faham larangan itu. Sehingga para sahabat Muhajirin dan Ansor itu mereka jarang yang bertanya. Sampai Abdullah bin Abbas yang mengatakan manusia terbaik itu para sahabat Muhajirin dan Ansor. Kenapa? Mereka itu cuma tunduk patuh sama Rasul luar biasa. Sampai kata Abdullah bin Abbas itu, pertanyaan mereka itu, mereka sahabat Muhajirin dan Ansor yang bertanya sama Rasulullah itu, jumlah pertanyaan mereka itu cuma 11 dong. Jumlah pertanyaan sahabat Muhajirin dan Ansor kepada Rasulullah itu cuma 11. Dan 11 semuanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Pertanyaan paling hebat-hebat. Sampai Allah Ta'ala mengatakan wa yas'alunaka 'anil mahid. Orang-orang bertanya kepada engkau Rasulullah tentang darah haid. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka. Itu kata Pak Abdullah bin Abbas, itu pertanyaannya para sahabat Muhajirin Ansor. Kenapa? Mereka itu adalah orang yang paling tunduk patuh sama Allah dan Rasul. Ketika Allah melarang jangan banyak bertanya sama Rasulullah, mereka diam. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, demi Allah, saya itu pengen bertanya satu masalah sama Rasulullah, saya tahan karena larangan dari Allah itu. Sampai setahun saya nggak mau bertanya itu. Alhamdulillah datang orang Badui, orang kabilah itu, tanya sama Rasulullah dengan pertanyaan yang persis saya tanyakan itu. Alhamdulillah saya dapat jawaban dari Rasulullah dari pertanyaan orang itu. Maka itu para sahabat itu mereka mengatakan yang paling kami cintai itu kalau datang tamu kepada Rasulullah itu, tamu-tamu dari kabilah-kabilah, mereka itu banyak bertanya. Para sahabat Ansor dan Muhajir itu ngambil dari pertanyaan mereka itu. Kalau mereka sendiri mereka nggak bertanya. Kenapa? Karena wahyu masih diturunkan. Sehingga para sahabat itu mengatakan Allah dan Rasul lebih tahu kondisi kita, apa yang kita butuhkan daripada diri kita. Sehingga apa? Ketika ada sebuah masalah yang mereka pengen tanyakan, kok Allah dan Rasul membiarkan, ya berarti hukum asalnya boleh. Sampai pernah sahabat itu mereka nggak bertanya sama Rasulullah masalah hukumnya itu, masalah asal. Asal itu orang kalau berhubungan intim suami istri itu supaya tidak hamil maka air maninya dikeluarkan di luar. Namanya asal itu. Apa kata para sahabat itu? Apa kata mereka itu? Kunna na'zil wal Qur'anu yangzil. Kami mengamalkan asal itu. Kenapa? Al-Quran masih turun gitu. Maksudnya itu apa? Al-Quran masih turun itu. Kalau seandainya nggak boleh, Al-Quran nggak akan membiarkan itu gitu. Sehingga apa? Para sahabat itu paham sekali Allah itu zat yang paling bijaksana. Tidak mungkin ada masalah yang penting itu dibiarkan gitu. Kalau Allah kok membiarkan, Nabi Muhammad nggak membicarakan, berarti itu masalah nggak penting itu. Ngapain kita bertanya kan itu? Ya paham ya? Oleh itu para sahabat Muhajirin dan Ansor itu mereka cuma mencukupkan penjelasan Allah dan Rasul. Sedangkan hajatnya mereka itu nggak mereka tanyakan. Kenapa? Mereka takut kalau itu nggak manfaat gitu. Ya paham ya? Maka zaman Rasulullah itu apa? Para sahabat itu jarang sekali bertanya.
Kenapa? Penjabaran Allah dan Rasul itu sudah cukup bagi mereka, bagi orang yang memang belajar itu tujuannya mengamalkan. Begitu kata para ulama, orang yang belajar tujuannya mengamalkan, satu ilmu, dua ilmu itu sudah sangat memberatkan. Daripada apa? Kita belajar banyak ilmu tapi nggak kita amalkan itu. Maka apa? Kenapa kok sahabat itu belajarnya pelan-pelan mereka itu? Belajar Al-Quran misalkan itu 10 ayat, tidak mungkin menambah kecuali apa? Difahami, kemudian diamalkan. Setelah bisa mengamalkan, baru tambah lagi ilmunya itu. Mereka itu kajiannya itu jarang para sahabat itu. Sampai mereka minta kajian kan, akhirnya pengen sepekan 2 kali. Itu pun Rasulullah larang, jangan. Para sahabat pun juga melarang itu. Karena tujuan kalian belajar itu apa gitu? Kalau tujuannya itu mengamalkan, sedikit ilmu itu sudah memberatkan gitu. Tapi kalau kita belajar kan enggak, tujuannya belajar kan ya ngisi waktu kosong saja kan gitu. Akhirnya apa? Ada waktu kosong ini, ada kajian, datang, tidur, santai. Oh, kita ngisi waktu kosong. Ustadznya yang capek biar ngomong lah, ustadznya kita santai kan itu. Jadi belajar cuma ngisi waktu kosong saja itu, masya Allah kan itu. Terkadang orang belajar tujuannya apa? Untuk menambah wawasan. Oh, kayak gitu ya ustadz. Nah, hukumnya itu cuma dapat O-nya saja kan itu. Oh, kayak gitu. Oh, gitu. Bukan untuk diamalkan. Sehingga apa? Banyak ilmu yang kita cari itu ya nggak berat tuh. Kenapa? Karena kita nggak mengamalkan kan gitu. Berbeda dengan para sahabat itu mengamalkan, sehingga apa? Sedikit ilmu yang Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan itu sudah sangat memberatkan. Akhirnya itu yang menghalangi mereka untuk banyak bertanya. Jadi yang merusak umat-umat terdahulu itu apa? Pertanyaan itu. Terkadang ada sesuatu yang Allah mudahkan itu. Contohnya masalah menyembelih binatang itu dalam surah Al-Baqarah itu. Fatbahu Baqarah, sembelihlah sapi. Sapi itu kan umum, berarti semua sapi boleh itu. Mereka tanya, sapi itu digunakan untuk membaca atau tidak, wahai Tuhanku itu? Dijawab, tidak. Akhirnya semakin berat. Warnanya apa, wahai Tuhanku itu? Semakin berat lagi kan itu. Coba kalau seandainya nggak ditanya ini kan, yang penting sapi kan cukup, namanya sapi kan gitu. Dimudahkan, akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu menjadi susah itu. Oleh itu nanti banyak ulama-ulama itu, ulama-ulama apalagi sahabat, kalau ditanya sebuah masalah itu mereka tanya itu sudah terjadi atau belum itu? Belum. Kalau belum nggak usah ditanya. Nanti kalau sudah terjadi baru tanyakan. Sehingga ulama-ulama sahabat tabi'in itu mereka paling benci kalau ditanya pertanyaan yang belum terjadi itu. Itu paling benci. Kenapa? Kenapa kamu tidak membuat kita itu mudah dengan yang sudah terjadi saja gitu? Sampai mereka mengatakan arena bisain kotinya kok itu sudah. Tolong ustadznya itu maksudnya itu dimudahkan dengan pertanyaan yang sudah terjadi saja gitu. Ngapain kita harus mikir yang belum terjadi kan itu? Ya. Kita mikir capek-capek belum tentu terjadi kan gitu. Ngapain kita pikir kan gitu? Ya kan? Sampai ada orang tanya kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar memegang Hajar Aswad itu hukumnya apa? Rasulullah mengamalkan. Terus bagaimana kalau seandainya kondisinya padat? Akhirnya kata beliau apa? Jadikan bagaimana itu diaman saja itu. Jangan di sini. Kenapa? Para sahabat benci sekali dengan orang mengatakan bagaimana kalau seperti nanti gimana? Kalau seperti gimana itu? Gimana nanti kalau seperti itu nanti? Buang di tempat lain sana itu. Di sini itu cuma orang yang pengen mengamalkan itu. Sehingga apa? Sehingga ulama-ulama itu mensediakan ilmu itu, mensediakan pertanyaan. Kenapa? Karena fokusnya mereka itu untuk mengamalkan. Terus bagaimana kalau kita zaman sekarang itu? Maka nanti ulama itu metode mereka belajar terbagi dari 2. Kalau metodenya ulama hadis, mereka melarang banyak pertanyaan, cukupkan dengan dalil yang ada itu. Kalau ulama-ulama ahli ra'yi seperti misalkan fuqaha seperti Imam Abu Hanifah dan yang lainnya itu, mereka mengkaji yang belum terjadi. Sampai sudah mengkaji bagaimana kalau kita sholat itu di rembulan, hukumnya kayak apa gitu. Itu sudah dibahas sama ulama-ulama fikih, sudah dibahas itu. Jadi maksudnya itu terkadang banyak pertanyaan itu yang membuat rusaknya diri kita itu. Kenapa? Karena terkadang pertanyaan itu bukan untuk kita amalkan itu, tapi hanya untuk sekedar wawasan kita saja itu. Kemudian yang kedua yang merusak kita itu waqtilafuhum ala anbiya'ihim, banyaknya perbedaan kita dengan para anbiya dan rasul yang Allah utus kepada kita itu. Dan terkadang apa? Banyaknya perbedaan itu karena sebenarnya itu kita itu nggak mau menerima itu. Kalau para sahabat kan samina wa ta'na, selesai urusan mereka itu. Pernah para sahabat itu mereka itu sempat berat ketika diturunkan ayat apa saja yang kalian kerjakan kecil maupun besar itu yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisab kalian itu. Akhirnya itu berat sampai para sahabat itu bingung mereka itu karena mereka nggak bisa mengamalkan itu. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, diturunkan kepada kita ayat yang kita nggak bisa menjalankan itu.
Akhirnya Rasulullah mengatakan, apakah kalian itu kayak orang-orang Yahudi? Ketika diturunkan sebuah perintah dari Allah, kemudian kalian mengatakan sami'na wa asaina, kita mendengar tapi kita nggak mau mengamalkan itu. Ucapkan sami'na wa ta'na. Akhirnya para sahabat langsung mengatakan sami'na wa ta'na. Setelah itu langsung diturunkan hadiah kepada umat kita ini. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Terus itu kan hadiah yang Allah berikan. Kenapa? Karena umat Islam itu tunduk patuh hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga bahwa kita itu belajar itu tujuannya apa itu? Itu harus kita perbaiki lagi. Kita belajar itu tujuannya untuk mengamalkan, bukan hanya untuk menambah wawasan dan bukan. Sehingga bahwa belajar itu berat. Beratnya apa? Karena setelah itu kita harus mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan hadis yang ke-9. Nanti kita insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk hadis yang ke-10, pembahasan tentang masalah makanan yang haram. Nanti insya Allah ada pembahasan sendiri makanan yang haram. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi.